Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dua diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa hidup berbahagia. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kebersihan sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "As-saturul iman." Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini mengandung makna bahwa kebersihan adalah pilar penting dalam Islam, dan siapa yang menjaga kebersihan berarti sedang menjaga iman. Pertama, kebersihan diri. Di ibadah yang tidak boleh diremehkan, hadirin yang berbahagia, Islam memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan tubuh. Hal ini terlihat dari banyaknya ibadah yang mensyaratkan kebersihan, seperti wudhu sebelum sholat minimal 5 kali sehari, mandi wajib setelah junub atau haid, memotong kuku, merapikan rambut, membersihkan dan mencukur bulu yang menggang, menggosok gigi, dan diajarkan Rasul dengan siwak, menggunakan pakaian yang suci dan rapi ketika beribadah dan berinteraksi. Semua ini menunjukkan bahwa Islam ingin agar seorang muslim tampil bersih, segar, dan terjaga keutuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "Indah dan mencintai keindahan. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Kebersihan diri adalah bukti bahwa seorang muslim peduli terhadap nikmat tubuh yang Allah titipkan kepadanya. Yang kedua, kebersihan pakaian dan tempat ibadah. Dalam Islam, pakaian yang bersih adalah syarat sahnya ibadah. Salat tidak akan diterima jika pakaian kita terkena najis yang tidak dibersihkan. Begitu pula dengan masjid. Masjid adalah rumah Allah, tempat sujud, tempat berzikir, tempat mencari ilmu, dan tempat berkumpulnya umat Islam. Karena itu masjid harus menjadi tempat yang paling bersih. Dalam hadis disebutkan bahwa ada seorang wanita tukang sapu masjid. Ketika ia meninggal, Rasulullah SAW bersabda, "Mana wanita yang biasa menyapu masjid itu?" Rasulullah kemudian menyolatkannya sebagai bentuk penghormatan. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai menjaga kebersihan masjid. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Bagian dari amar ma'ruf, kebersihan lingkungan juga tidak kalah pentingnya. Bahkan hal sederhana seperti memungut sampah dapat menjadi pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat kita tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, membersihkan halaman rumah, atau kebersihan toilet, atau menghindari mencor-cor fasilitas umum, semua itu termasuk ibadah yang Allah cintai. Sayangnya hari ini tidak banyak orang yang masih meremehkan hal kecil. Banyak orang Islam rajin sholat tetapi masih membuang sampah sembarangan. Padahal dalam Islam tidak ada ibadah yang sempurna tanpa kebersihan. Yang keempat, kebersihan rumah dan keluarga. Hadirin yang saya hormati, rumah yang bersih dan rapi adalah cerminan keluarga yang sehat. Nabi Muhammad SAW bersabda, mengajarkan pentingnya menata rumah, menjaga kebersihan tempat tidur, dan memastikan makanan yang masuk ke rumah adalah makanan yang sehat dan suci. Rumah yang kotor menjadi sarang penyakit, menyebabkan ketidaknyamanan, menghilangkan keberkahan. Rumah yang bersih membuat penghuni nyaman, bahkan tenang hati, menjadi tempat yang dicintai. Mereka bahkan senang
Terakhir, hikmah menjaga kebersihan. Beberapa hikmah penting menjaga kebersihan. Pertama, mencegah penyakit dan menjaga kesehatan, membuat diri lebih percaya dan membawa ketenangan jiwa dan kenyamanan lingkungan, mendatangkan pahala karena termasuk bagian dari ibadah, mencerminkan akhlak mulia umat Islam. Jika umat Islam menjaga kebersihan, maka umat ini akan dihargai, dihormati, dan menjadi teladan bagi masyarakat lain. Dari pidato saya ambil kesimpulan, kebersihan bukan hanya urusan penampilan, tetapi menjadi bukti ketakwaan dan akhlak sempurna. Mari kita mulai dari kebersihan diri, kebersihan pakaian dan tempat ibadah, kebersihan rumah, kebersihan sekolah dan lingkungan, hingga kebersihan hati dan jiwa. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga kebersihan lahir maupun batin, sehingga kita dapat termasuk orang-orang yang beriman dan dicintai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.